Hai sahabat transport, kita berjumpa lagi saat ini. Terima kasih kalian masih setia bersama kami. Saat ini Transport akan mengulas mengenai financial fair play dan ancaman sanksi bagi PSG. Berikut ulasannya. Sepak bola modern tidak bisa lepas dari jaliman uang dalam jumlah besar. Jurang pemisah antara klub kaya dan miskin pun semakin menganga. Menyiasati itu, UEFA melakukan peraturan Financial Fair Play atau FFP. Tujuan utama dari FFP mencegah pengeluaran klub sepak bola profesional lebih dari pemasukan mereka dalam mengejar kesuksesan. Karena UEFA berpikir masalah keuangan bisa mengancam masa depan klub. Konsep FFP ini kali pertama diperkenalkan Komite Eksekutif UEFA dan diberlakukan mulai musim 2011-2012. Salah satu faktornya karena sejumlah klub sepak bola di benua biru mengalami kondisi keuangan yang memburuk. FFP dimunculkan agar sepak bola membaik dari segala aspek. Apalagi sepak bola dikenal dengan nilai sportivitas yang tinggi. Sejak diberlakukannya, klub dilarang melakukan pembelanjaan pemain di luar kemampuan mereka. Total pendapatan yang dikurangi pengeluaran juga tidak boleh memiliki hasil minus. Dalam hal ini, pengeluaran yang dimaksud adalah biaya transfer serta gaji pemain dan staf. Akan tetapi, biaya pengembangan usia muda, pengembangan stadion dan sepak bola wanita tidak masuk hitungan dalam aturan ini. Walau begitu, UEFA masih memberikan toleransi kepada klub-klub tersebut untuk tidak mengurangi hingga 45 juta euro dalam 3 musim atau 15 juta euro di setiap musimnya. Dalam 5 tahun pertama setelah diperkenalkan pada 2019, kerugian klub dan utang yang jatuh tempo dari klub di divisi teratas Eropa menurun hingga kurang dari 20%. Hukuman beragam disediakan UEFA bagi klub pelanggaran aturan Financial Fair Play saat ini. Sanksi itu akan diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan klub-klub tersebut. Meski memiliki dampak nyata, tidak sedikit klub-klub besar Eropa yang mencoba membandel terhadap aturan FFP ini. Manchester City, Paris Saint-Germain, dan AC Milan merupakan raksasa Eropa yang pernah berurusan dengan masalah FFP ini. Sejak diambil alih Abu Dhabi United Group Investment dan Development Limited pada September 2008, Man City terus berupaya membangun kekuatan baru di Eropa. Transfer besar dan menarik dilakukan The Citizens setiap musim. Namun, gelar Eropa baik Liga Champions maupun Liga Eropa tidak kunjung mampir ke Etihad. Lebih dari 1 dekade usai pengambilan itu, Man City justru tersandung masalah-masalah FFP. Manchester Biru dianggap memanipulasi data-data FFP antara 2012 sampai 2016. Imbasnya, UEFA menjatuhkan sanksi berat kepada Man City dengan larangan bermain di Liga Champions dan Eropa pada musim 2021-2022 dan 2022-2023. Walaupun sanksi itu sekarang batal ditindaklanjuti setelah pengadilan arbitrasi internasional mengabulkan banding dari Manchester City. Nasib serupa dialami PSG. Quidar Sports Investment menguasai Les Parisiens pada Maret 2012. Tujuannya sama dengan Man City, menjadi penguasa Eropa. Akan tetapi, hingga kini PSG hanya sukses menjadi penguasa di level domestik. Di turnamen Eropa, PSG pernah mencapai final Liga Champions. Hanya saja nasib PSG berbeda dengan Man City. Meski dalam beberapa musim belakangan melakukan transfer gila-gilaan seperti mendatangkan Neymar dan Kylian Mbappe dengan harga yang fantastis, PSG tetap dinyatakan tidak melanggar FFP. Belajar dari kasus Manchester City dan melihat adanya kelemahan dari aturan UEFA, mencoba bermain agresif di bursa transfer musim panas ini. Termasuk rencana mendatangkan sang mega bintang Lionel Messi dari Barcelona. Kabarnya, PSG berhasil mengikat Messi dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjang 1 tahun.
Tidak hanya biaya transfer, gaji total 35 juta euro plus bonus. Jumat 6 Agustus 2021 lalu, Messi dipastikan bakal berpisah dengan Blaugrana. Kedua pihak sudah mencapai kesepakatan kontrak baru, tapi tidak bisa memenuhi aturan La Liga karena melebihi batas biaya operasional yang telah ditetapkan. Kepastian kepergian Messi ini disambut PSG dengan cepat. Raksasa Ligue 1 ini jadi satu-satunya kandidat klub baru Messi, bahkan nyaris tidak ada pesaing. Menariknya, keberanian PSG ini mengundang tanda tanya besar, memungkinkan transfer PSG melanggar aturan finansial fair play. FFP adalah aturan ketat yang diciptakan UEFA untuk menciptakan konsisten sepak bola yang lebih adil. Singkatnya, klub tidak boleh mengeluarkan uang lebih besar dari total pendapatan mereka. PSG sudah lama diincar UEFA, khususnya terkait transfer-transfer besar seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan beberapa nama lain. PSG belum pernah dihukum, selalu lolos. Musim panas ini, PSG sudah mendatangkan Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, dan Sergio Ramos. Hanya Hakimi yang dibeli dengan biaya transfer. 3 lainnya didapatkan dengan gratis. Meski begitu, pemain-pemain tersebut menerima gaji besar yang harus dihitung. Artinya, PSG sangat mungkin melanggar aturan FFP. Masalahnya, sekitar setahun terakhir pendapatan setiap klub merosot drastis akibat pandemi. PSG juga terdampak. Seharusnya pendapatan mereka tidak terlalu besar. Di tengah kondisi tersebut, mereka harus membayar gaji pemain-pemain mahal seperti Ramos, Messi, Donnarumma, dan Wijnaldum. PSG selalu licin dalam mengangkangi aturan dari UEFA. Ini diduga PSG menunjukkan pendapatan besar dari kesepakatan sponsorship seperti Ooredoo, Qatar International Bank, dan Qatar Tourism Authority. Seperti kita ketahui, perusahaan yang bekerja sama dengan PSG tadi adalah perusahaan yang dimiliki oleh kerabat dan keluarga dari Presiden klub PSG Nasser Al-Khelaifi. Cara inilah yang mereka lakukan saat UEFA melakukan penyelidikan saat transfer Neymar dan Kylian Mbappe. Mengutip The Sports Grail, PSG diyakini sudah tahu caranya menyiasati aturan FFP. Belum jelas apakah UEFA akan melakukan investigasi mendalam. Satu-satunya dalih PSG adalah mereka mendapatkan sebagian besar pemain dengan gratis tanpa biaya transfer. Namun belum jelas apakah pembelian itu membuat perbedaan. Aturan FFP menegaskan bahwa klub bisa mengeluarkan uang sama dengan pendapatan mereka. Maksimal klub boleh melebihi batas 30 juta euro dalam 3 tahun. Tidak bisa lebih. Anehnya, PSG tampak mengabaikan setiap aturan. PSG sempat diselidiki UEFA tapi lolos dari hukum. Sejauh ini, cara itulah yang dilakukan PSG untuk menyiasati FFP. Sepertinya hal yang sama juga akan terulang di musim panas ini. Menurut laporan di Prancis, dengan transfer pemain musim panas ini, PSG telah menambahkan total 30 juta euro ke dalam beban gaji mereka. Kedatangan Messi bakal menambah jumlah besar dari total 70 juta euro. Angka itu tentunya sangat besar sebagai tambahan gaji dalam satu musim panas saja.